Ibu Herlina Sabihi yang telah mencairkan suasana. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi berikut tentang modul ajar. Jadi Bapak Ibu, untuk modul ajar ini mungkin informasi awal kepada Bapak Ibu, dan tadi juga sudah sempat disinggung bahwa modul ajar ini kalau pada kurikulum K13 itu adalah RPP. Pada kurikulum sekolah penggerak ini dikenal dengan modul ajar. Jadi modul ajar ini adalah implementasi dari capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan awal tadi oleh CP oleh Pak Samadikun Hasan dan alur tujuan pembelajaran oleh Ibu Yulman Amrai. Oke Bapak Ibu, untuk modul ajar ini ada beberapa LK yang Bapak Ibu mungkin harus kerjakan ya. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu modul ajar, saya sampaikan dulu tujuan mempelajari modul ajar ini adalah yang pertama, memahami konsep modul ajar, kemudian menjelaskan komponen dari modul ajar, kemudian memahami prinsip penyusunan modul ajar serta memahami prosedur penyusunan modul ajar. Nah, untuk lembar kerja mungkin saya berikan gambaran sebagai, kita kan harus menggunakan alur merdeka. Jadi M itu adalah mulai dari diri. Nah, di sini ada LK yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang modul ajar, kemudian bagaimana hambatan yang muncul dalam proses pembuatannya. Nah, itu nantinya yang akan Bapak Ibu buat nanti. Untuk modul ajar ini modul ajar ini mungkin Bapak Ibu sama dengan kemarin RPP ya. Nah, RPP, tapi di modul ajar ini dia lebih komplit. Kalau yang kemarin K13 itu RPP dia mengandung 13 komponen. Nah, pada modul ajar beda lagi. Kemudian yang kemarin itu kita hanya membuat RPP 1 lembar ya. Jadi ada yang 13 komponen, kemudian setelah ada penyederhanaan Bapak Menteri yang baru itu penyederhanaan menjadi RPP 1 lembar. Nah, sekarang di kurikulum sekolah penggerak itu dikenal dengan modul ajar. Jadi bukan 1 lembar lagi. Nah, kalau yang 1 lembar kemarin kan ada hanya 3 komponen. Komponen tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada penilaian. Nah, sebelumnya itu yang 13 komponen. Tapi ternyata kami kira satu RPP 1 lembar itu akan terus menerus. Ternyata di sekolah penggerak diubah lagi. Jadi berubah terus. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira apa itu modul ajar? Jadi sebelum saya masuk ke modul ajar, kira-kira apa itu modul? Kalau yang kemarin di K13 modul ajar itu kan kita kenal seperti bahan ajar ya, materi ajar. Tapi di modul ajar itu ada sistematika penyusunannya. Ada misalnya dari KD, dari indikator, dari KD, indikator, kemudian tujuan, kemudian masuk di materi. Nah, di K13 di kurikulum sekolah penggerak itu beda lagi. Modul ajarnya tidak sama dengan modul ajar pada kurikulum K13. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan gambaran seperti apa itu modul ajar? Penjabaran tujuan pembelajaran. Jadi penjabaran dari tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Yulman tadi. Oke, ada dari yang Bapak Ibu yang lain? Modul ajar dia hampir sama dengan RPP. Kalau yang K13 kemarin kita mengenal dengan RPP. Oke, Ibu ini.
Mana mic satu Pak Apis, mic satu. Terima kasih. Menurut pendapat saya, modul ajar itu adalah alat yang kita gunakan untuk nantinya kita akan gunakan di pembelajaran nanti di dalam kelas. Jadi kita jadikan acuan apa yang kita buat terdapat di modul ajar tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ining. Jadi mungkin sudah mengenal apa yang disampaikan oleh Ibu Ining dengan Pak Apris tadi, bahwa modul ajar itu adalah alat atau acuan dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran nanti ya. Oke Bapak Ibu, jadi untuk ini ada modul ajar. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ kita dalam modul ajar nanti kita akan melihat kira-kira profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi itu kira-kira mana yang pas di materi yang akan kita buatkan dalam modul ajar. Kemudian modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi ini mungkin tidak jauh beda dengan RPP kemarin juga. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini Bapak Ibu untuk komponen modul ajar, ya. Nah, kalau pada RPP kemarin, RPP 1 lembar itu hanya 3 komponen, ya. Tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian, 3, ya kan, itu di RPP 1 lembar. Kalau pada RPP yang sebelumnya itu yang 13 komponen, mulai dari identitas, kemudian ada tujuan, ya kan, ada KD, ada indikator, ada metode, ada media, ada langkah-langkah pembelajaran, dan terakhir sampai di penilaian, ada sampai 13 komponen. Nah, kalau pada komponen modul ajar ini ada 3 komponen utama, ya, ada 3 komponen utama. Itu yang pertama adalah informasi umum. Di informasi umum ini ada terdiri dari beberapa bagian lagi. Jadi ada identitas sekolah. Nah, sama dengan kemarin. Jadi harus ada identitas sekolah. Kemudian ada kompetensi awal. Jadi di informasi umum itu kita harus mencantumkan kompetensi awal. Nanti ini akan dijelaskan sebentar seperti apa itu kompetensi awal. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila. Jadi di informasi umum kita harus mencantumkan kira-kira profil pelajar Pancasila yang mana yang cocok pada materi tersebut dari 6 dimensi tadi. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran nanti. Kemudian target peserta didik. Nah, untuk target peserta didik ini ada 3. Jadi nanti akan dijelaskan setelah gambaran umum ini. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Jadi modelnya model seperti apa. Kemudian komponen yang kedua itu adalah komponen inti. Jadi Bapak Ibu, ini yang memang harus kita buat nanti. Nah, untuk komponen inti yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang mengacu tadi yang dijelaskan oleh Ibu Yulman tadi. Sehingga itu sebelum masuk modul ajar,
alur tujuan pembelajaran yang dijelaskan. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, seperti apa itu pemahaman yang bermakna? Kemudian ada pertanyaan pematik. Ini lagi pertanyaan pematik itu seperti apa? Kemudian ada persiapan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Jadi ini adalah bagian-bagian atau elemen-elemen yang masuk pada komponen inti. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 di komponen inti. Kalau di informasi umum tadi ada 2, 4, 6. Berarti sudah berapa? 14 ya? Sudah 14 bagian. Nah, di komponen yang ketiga itu adalah lampiran. Nah, di lampiran ini harus mencantumkan lembar kerja peserta didik. Jadi kira-kira lembar kerja peserta didik seperti apa? Nah, itu kita masukkan ke lampiran. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan berarti materi ya, materi yang dibelajarkan pada modul tersebut. Kemudian ada glosarium. Nah, glosarium ini kata-kata arti dari kata-kata dalam apa namanya? Dalam modul. Lampiran. Kalau di situ masih ada kompetensi dasar. Kalau di guru penggerakan tidak ada lagi kompetensi dasar, cuma tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan remedial. Jadi pengayaan dan remedial di sini setelah pembelajaran itu Bapak dan Ibu kita akan melihat berapa orang yang ikut pengayaan, berapa orang yang ikut remedial. Jadi mungkin di situ ada jumlah siswa yang ada sekalian dengan nilai yang ada. Nah, kemudian setelah di akhir itu kita ada refleksi peserta didik dengan guru. Makanya pada saat akhir pembelajaran Bapak Ibu diharapkan itu guru itu menanyakan ke siswa. Setelah kita mengajar, kita memberikan suatu materi, tanya sama anak-anak, kira-kira tim mengajar tadi itu bagaimana adik-adik ya? Atau kalau misalnya mereka takut menjawab, suruh tulis di dalam kertas, kemudian tidak usah tulis nama, kemudian diberikan ke kita, sehingga dari situ Bapak dan Ibu kita bisa introspeksi. Berarti saya mengajar tadi itu terlalu cepat, sehingga mereka itu tidak menangkap apa yang saya ajarkan. Seperti itu. Kemudian guru juga memberikan refleksi kepada siswa. Misalnya pada saat mengajar, siswa itu ada yang cuma bermain dan lain sebagainya. Itu juga kita ungkapkan pada akhir pembelajaran. Jadi antara guru dengan siswa itu kita saling refleksi. Jadi bukan hanya siswa saja yang kita nilai, tetapi siswa juga bisa menilai kita bagaimana cara kita mengajar. Makanya saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk sekolah penggerak ini kita harus aktif. Karena apa? Kalau kita cuma mengajar, cuma duduk-duduk di meja guru, kemudian anak-anak cuma kerjakan tugas, boleh Bapak dan Ibu mereka mengerjakan tugas, tetapi kita pantau. Jangan kita duduk di depan kelas, di meja guru. Kita lihat apakah sejauh mana mereka ini bisa menerima materi yang saya berikan tadi. Jadi di situ ada refleksi peserta didik dengan guru. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian di lampiran juga ada lembar kerja peserta didik. Nah, LKS ini juga sama dengan yang kemarin-kemarin. Jadi di modul itu sudah ada lembar kerja. Jadi kita sudah siap. Boleh saja kita susun, tidak usah sampai 6 bulan atau sampai 6 bulan 1 semester. Mungkin 1 minggu kita misalnya pertemuan pertama dan kedua itu sudah bisa kita buat. Kemudian berikutnya lagi kita buat lagi. Sehingga pada saat kita masuk di dalam kelas ada hal-hal yang mungkin kita revisi, kita tulis itu di
disupervisi oleh guru disesuaikan dengan hasil pembelajaran daripada siswa tersebut. Karena selama ini saya melihat bahwa RPP ini hanya tersimpan di laci. Nanti ada supervisi baru bahwa itu RPP. Padahal RPP itu adalah arah kita, apa yang kita kerjakan di dalam kelas kan ada di dalam RPP itu. Makanya saya ulang-ulang saya sampaikan kepada guru, buat apa buat RPP, kemudian kamu tidak gunakan itu RPP. Karena umumnya guru itu masuk dalam kelas sudah mengajar, tanpa dia lihat skenario daripada pembelajaran itu apa yang akan dikerjakan yang pertama. Nah, mungkin pada saat supervisi oke saja. Karena pengalaman kami sebagai sekolah SPMI dan sekolah bermutu SMP 6 itu selalu didatangi oleh LPMP, dan LPMP itu mereka itu datang tidak memberitahu, langsung ke dalam kelas. Nah, didapati seperti itu. Jadi saya mengharapkan pada Bapak dan Ibu, ini sekolah penggerak ini selama 3 tahun ini ada pantauan dari pusat. Nah, tiba-tiba mereka datang, kemudian kita tidak siap dengan apa yang sesuai dengan Merdeka Belajar itu. Nah, bagaimana kita? Jadi itu mungkin teman dari saya, Ibu Atila, silakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan kepada kita. Jadi untuk contoh modul ajar ini saya berikan contoh IPA. Jadi di sini saya membuat sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan kiriman-kiriman contoh-contoh modul ajar yang dari tempat lain. Saya juga sudah melihat, tapi setelah saya baca-baca saya juga bingung sendiri. Jadi di sini saya menyusun sendiri dengan menyesuaikan komponen yang ada, ya, komponen yang diberikan di kurikulum sekolah penggerak. Jadi untuk informasi umum itu identitas sekolah yang pertama, kemudian ada kelas, kemudian alokasi waktu 2 CP, kemudian kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu sama dengan apa tadi? Materi prasyarat, ya. Jadi kalau di sini saya membuat melalui pengamatan lingkungan itu peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis zat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian profil pelajar Pancasila dengan melihat materi. Di sini saya mengambil bernalar kritis dan kreatif. Kemudian target sarana dan prasarana. Nah, sarana yang saya gunakan itu kertas, kemudian ada korek api, kemudian 2 wadah, kemudian laptop dan LCD proyektor. Nah, kemudian untuk target peserta didik di sini saya mengambil peserta didik reguler atau tipikal karena sesuai dengan kemampuan peserta didik kita di SMP Negeri 10 Gorontalo. Kemudian untuk model pembelajaran, karena di sini saya sudah mengambil untuk persiapan tatap muka. Jadi ini adalah persiapan untuk tatap muka model inquiry. Karena kebetulan kami IPA itu untuk keterampilan proses itu harus menggunakan model inquiry. Nah, untuk CP yang saya ambil pada materi modul ajar ini, itu CP-nya saya ambil di CP yang saya kasih tanda itu, di mana CP-nya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, kemudian membedakan perubahan fisika dan kimia serta memisahkan campuran. Tapi saya masih mengambil sampai pada perubahan fisika dan kimia.
Untuk pemisahan campuran itu di pertemuan berikut. Kemudian untuk modul ajar ini yang saya buat ini khusus 1 kali pertemuan. Tetapi untuk modul ajar yang nantinya insya Allah akan digunakan bisa lebih dari 1 kali pertemuan. Jadi misalnya 1 CP ada berapa sub materi di situ. Nah, itu kita masukkan saja di 1 modul ajar supaya membuat materi bahan bacaan guru dan siswa itu 1 kali. Itu menurut pemikiran saya. Kemudian untuk komponen inti. Nah, komponen inti itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan ini kita mengacu ke aspek-aspek dari penyusunan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulman tadi. Ini saya mengambil ada 3. Jadi melalui pengamatan peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik zat dan menganalisis sifat-sifat zat secara kreatif dan bernalar kritis. Jadi saya langsung masukkan di situ profil pelajar Pancasilanya. Kemudian yang berikut melalui demonstrasi peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia dan memberikan contoh. Berarti di situ sudah ada variasi ya, memberikan contoh yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari secara kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, melalui demonstrasi peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan kimia dan menjelaskan sifat kedua perubahan tersebut. Jadi kalau misalnya perubahan fisika sifat-sifatnya seperti apa, perubahan kimia sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian pemahaman yang bermakna. Di sini saya mengambil setiap zat itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi misalnya zat padat karakteristiknya seperti apa, zat cair seperti apa, zat gas seperti apa. Karena kami di IPA mengenal 3 zat. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kemudian pertanyaan pemantik. Di sini saya mengambil 2. Nah, suatu benda jika dibakar, apa yang akan terjadi? Jadi anak-anak sudah mulai berpikir ya, kira-kira apa yang terjadi. Kemudian bagaimana memisahkan garam yang larut dalam air? Itu pertanyaan pemantik. Jadi nanti pertanyaan yang nantinya sebentar akan mereka dapatkan dalam proses, jawabannya didapatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk persiapan pembelajaran itu menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan, kemudian menyiapkan psikis peserta didik. Nah, ini di kegiatan pembelajaran ini hampir sama dengan RPP kemarin. Jadi cuma beda-beda tipis sebenarnya. Jadi RPP itu ada dalam bagian modul ajar, hanya bagian dalam modul ajar. Jadi sebenarnya modul ajar ini lebih lengkap. Untuk pendahuluan ini saya pikir mungkin Bapak Ibu bisa baca. Jadi tetap ada menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini ya, tetap ada mengecek kehadiran, kemudian memberikan apersepsi dengan memberikan, ini pertanyaan apersepsi saya, pernahkah adik-adik melihat nasi yang basi? Pasti mereka menjawab, ada yang pernah, ada yang mungkin ada yang menjawab tidak pernah. Kemudian ada pertanyaan yang lagi, apa yang terjadi pada nasi basi tersebut? Nah, ini sudah mengacu pada apa yang akan mereka demonstrasikan nanti. Nah, kemudian untuk di kegiatan inti ini, karena kami di IPA itu menggunakan keterampilan proses inquiry, jadi langkah-langkahnya mengikuti sintaks dari inquiry. Jadi ini sebenarnya tergantung dari karakteristik mapel masing-masing. Jadi mapel IPA mungkin beda elemennya seperti apa, kemudian bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia itu saya melihat tadi ada berapa? Ada dari membaca, menulis, menyimak, apalagi yang baru tadi saya lihat
Pemirsa. Yang kita tahu hanya pemirsa, ternyata ada memirsa. Iya, pemirsa tadi saya juga sempat baca sama Ibu Rahma, itu memirsa. Jadi mungkin untuk kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu sebenarnya tergantung dari kita dan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemudian asesmen, di sini ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Lembar kerja peserta didik itu juga termasuk format asesmen formatif karena dia pada proses pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi juga termasuk formatif. Kemudian kalau pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini ada alternatif bentuk pengayaan yang saya berikan. Misalnya pembelajaran tutor sebaya, kemudian pemberian tugas untuk menemukan peristiwa perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan. Pokoknya yang lebih dari yang kita berikan, itu pengayaan. Kemudian untuk remedial itu mengulang kembali materi perubahan fisika dan kimia bagi pelajar yang belum tuntas, kemudian memberikan kesempatan untuk mengikuti tes perbaikan. Nah, untuk refleksi, nah ini contoh untuk asesmen formatif bentuk refleksi. Jadi refleksi itu berarti kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Apakah anak-anak sudah paham atau belum yang kita belajarkan. Jadi ini contoh asesmen formatif bentuk refleksi. Jadi ada emosi senyum, ada emosi bingung, ada emosi tertawa. Nah, jadi anak-anak memilih kira-kira dalam saat pembelajaran itu mereka hatinya seperti apa? Apakah senang, bingung? Nah, jadi berikan di checklist apakah mereka bingung. Nah, kemudian ini pertanyaan untuk refleksi. Jadi ini hanya contoh asesmen formatif bentuk refleksi. Oke, di lampiran, nah ini untuk komponen lampiran itu ada lembar kerja peserta didik. Untuk LK ini mungkin setiap mapel beda-beda. Kalau kita IPA kan misalnya kita membuat kita buat praktek misalnya, nah, apa yang kita akan minta siswa buat apa itu LK-nya, nah seperti ini. Jadi ini bentuk di IPA. Jadi ini LK untuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi mereka melakukan demonstrasi. Sampai di teknik penilaian. Jadi untuk asesmen ini saya pikir itu sebenarnya sudah kita buat kemarin-kemarin. Jadi saya pikir teman-teman sudah paham semuanya. Kemudian bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini sesuai dengan buat materi yang sesuai dengan yang kita belajarkan. Jadi kalau misalnya kita buat berapa kali pertemuan dalam satu model, nah usahakan materinya sesuai dengan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kalau kemarin untuk materi itu kan kita masuk ke modul ajar. Nah, sekarang modul ajar sudah lain lagi. Nah, ini materi bahan bacaannya. Kemudian ada rangkuman. Jadi sebenarnya sudah lebih jelas di modul ajar ini. Kita buat rangkuman, kemudian buat evaluasi. Ya, ini di asesmen asesmen sumatif. Itu saya sudah langsung masukkan. Kemudian glosarium. Nah, glosarium ini istilah-istilah dari kata-kata yang kita tidak pahami. Jadi misalnya asam, apa itu asam? Kemudian ada kata basa, apa itu basa? Itu glosarium. Kemudian campuran homogen apa? Campuran heterogen apa? Filtrasi seperti apa? Garam itu apa? Itu dimasukkan dalam glosarium. Jadi kata-kata yang yang sulit atau yang membutuhkan penjelasan.
itu kita masukkan. Kemudian daftar pustaka. Jadi di sini saya menyusun sesuai dengan apa dulu? Dengan komponen-komponen yang ada dalam kurikulum sekolah penggerak. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau menambahkan jadi bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi komponen-komponen ini kalau misalnya ada komponen yang misalnya perlu dimasukkan bisa. Jadi ini tidak apa namanya? Tidak paten ini tapi bisa ditambahkan. Jadi bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya Pak Samadikun misalnya mau memasukkan CP, karena kan kita harusnya ada CP supaya kan kita bisa lihat, oh modul ini diambil dari CP ini, ya kan? Ini sebenarnya harus ada CP supaya bisa dilihat, oh berarti materi ini atau modul ini CP-nya yang ini. Jadi ini contoh modul saya, tapi tergantung dari karakteristik dari mata pelajaran masing-masing. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk untuk modul ajar dan komponen-komponen mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Pak Samadikun dulu. Terima kasih. Tadi salah satu komponen modul ajar itu bahan bacaan ya, ditampilkan bahan bacaan. Nah, alhamdulillah 1 atau 2 bulan kemarin ya, alhamdulillah di SMP 10 ada sosialisasi e-library. Nah, terkait dengan penugasan kepada peserta didik, mungkin kita akan mengalami kesulitan dalam batasan-batasan materi yang mereka telah baca. Mungkin mudah saja kita bisa kontrol mereka lewat Google Classroom, tetapi batasan-batasan yang mereka sampaikan itu agak sulit kita, karena apabila memakai e-library tadi, apalagi alhamdulillah sampai 10 sudah melakukan gerakan ada kerjasama tentang e-library. Ini yang mungkin agak sedikit mengalami kesulitan ketika kita mengontrol materi bacaan atau batasan-batasan materi yang dibaca oleh peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samadikun. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan bahan bacaan bagi guru dan peserta didik. Untuk bahan bacaan ini sebenarnya ini banyak ya. Untuk semua mata pelajaran ini saya pikir banyak. Buku mau di buku yang cetak di di Google juga sebenarnya banyak. Nah, untuk bacaan ini sebenarnya dia menyesuaikan dengan materi. Jadi materi apa yang akan kita buatkan dalam dalam modul ajar. Nah, itu yang kita buatkan bahan bacaannya di modul ajar itu. Jadi bahan ajar ini sebenarnya bisa diambil di buku, kan buku sekarang banyak tuh. Nah, kemudian yang terkait dengan library itu yang di Ibu Yulman library, nah, itu kan mungkin sekarang sudah bisa dibuka ya. Semua mata pelajaran sudah bisa diakses. Nah, jadi semua mata pelajaran sudah bisa diakses. Jadi tinggal memilih buku apa ya. Berarti semua mata pelajaran yang kelas 7 juga, yang kurikulum sekolah penggerak. Nah, berarti 789 sudah ada pasal. Jadi kita tinggal mengambil yang di sini. Satu judul buku cuma 10. Masing-masing kelas itu tingkatan kelas. Oke. Mungkin dari Bu Patrina? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan saya jadi saya mau bertanya ini, Bu. Di modul tadi yang sudah disampaikan itu ada salah satu komponen yaitu remedial dan pengayaan.
Jadi di pengayaan dan remedial ini yang di sini yang dituliskan itu apa yang akan kita berikan ke anak yang misalkan belum memahami atau belum menguasai materi yang telah kita berikan, itu untuk yang remedial. Kemudian yang pengayaan berarti diberikan kepada siswa yang sudah lebih memahami. Nah, sekarang begini pertanyaan saya, di buku matematika yang kami sudah terima, itu setiap domain atau setiap materi itu ada materi pengayaan. Jadi misalkan di materi bilangan itu ada dua materi yang utama, yaitu yang pertama cuma penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang perkalian dan pembagian itu dia sudah masuk di pengayaan. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah materi itu kita masukkan di sini yang pengayaan itu atau bagaimana? Jadi nanti sebentar, apakah materi itu tidak kita ajarkan? Kalau misalkan kita mengajarkan, berarti ketika anak itu sudah menguasai semua penjumlahan dan pengurangan, itu kita akan berikan pengayaan. Tapi ketika anak yang sulit memahami penjumlahan dan pengurangan, mungkin pengayaan itu tidak bisa kami berikan. Sementara ketika kami melihat materi itu, ternyata perkalian dan pembagian itu adalah materi yang sangat urgent di kehidupan kita sehari-hari, itu sangat penting. Tapi di situ cuma sekedar pengayaan. Ketika kita tidak bisa sampai ke sana, berarti kita tidak berikan. Nah, itu mungkin jadi satu masalah bagi saya. Apakah materi pengayaan itu kita mau masukkan di sini, atau kemudian pada pelaksanaannya itu bagaimana? Apa kita tidak mau berikan atau kita harus berikan? Sementara di situ kan cuma pengayaan. Tapi kalau kita tidak berikan, kami merasa tadi sudah berpikir bertiga, kalau tidak diberikan ini kasihan anak-anak. Sementara perkalian dan pembagian itu kan sangat penting. Tapi di situ cuma sekadar pengayaan saja. Terima kasih, itu saja yang menjadi permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sehubungan dengan pertanyaan Bu Patrina terkait dengan materi matematika ya, di mana untuk dalam buku paket itu materi pengayaan itu adalah pembagian dan perkalian. Kemudian remedial tidak ada. Nah, mungkin kalau menurut pemikiran saya, mungkin di materi itu kita bisa melihat materinya. Apakah materinya itu sudah sampai juga pada ada konsep untuk pembagian dan perkalian untuk semua siswa. Sudah itu mereka buatkan di pengayaan. Karena apa? Karena itu materi pengayaan itu khusus siswa yang sudah bisa memahami di konsep yang materi dijelaskan itu. Untuk pengayaan itu mungkin di materi berikutnya, tapi sudah dicantumkan di situ untuk materi pengayaan, karena itu akan diberikan kepada siswa yang pemahamannya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Itu kalau menurut saya. Jadi materi pengayaan itu kita mempersiapkan kira-kira materi apa nantinya yang kita akan berikan kepada anak-anak yang, karena kan kemampuan anak-anak itu beda. Ada yang sedang, ada yang di bawah, kemudian ada yang cepat, yang lebih. Nah, yang lebih itu kita harus mempersiapkan kira-kira materi apa yang kita akan berikan jika ada siswa yang punya kelebihan cepat memahami. Jadi seperti mungkin di materi itu hanya sampai di penjumlahan, jadi materi pembagian dan perkalian itu mereka buatkan untuk materi pengayaan. Jadi berarti pada saat pembelajaran itu mereka belum dapat pengayaan. Jadi pengayaan itu nanti didapatkan setelah ada hasil. Anak yang memiliki nilai di atas rata-rata itu mereka langsung kasih pengayaan tentang materi itu. Yang remedial itu mereka ulangi yang materi sebelumnya. Mungkin seperti menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin di materi matematika ini kita tahu bersama bahwa untuk kurikulum penggerak itu kan dua ya tujuannya.
literasi dengan numerasi. Literasi dengan numerasi ini ada 5 level. Level 1 itu dia bisa membaca huruf, mengenal satuan, misalnya meter, sentimeter, itu hanya level 1. Level 2 membaca kata, itu untuk literasi, sedangkan numerasi mengenal puluhan. Level 3 dia membaca kalimat, itu untuk literasi, sedangkan numerasi mengurangi tanpa meminjam. Sedangkan level 4 memahami teks pendek, itu literasi, dan numerasi mengurangi dan meminjam. Yang paling tinggi levelnya pembagian, makanya cuma pengayaan. Jadi seperti itu. Karena pembagian itu sudah level tinggi, jadi makanya cuma pengayaan. Padahal dia perlu dalam matematika, itu kan perlu. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari kan perlu juga dalam pembagian itu. Jadi kurikulum yang ada sekarang, kurikulum sekolah penggerak ini mungkin maksudnya materinya tidak terlalu tinggi. Jadi kita saja level apa saja bisa memahami teks pendek, itu sudah level 4. Kemudian mengurangi dengan meminjam, mengurangi dan mengurangi dengan meminjam, itu sudah level 4. Pembagiannya adalah level tinggi. Makanya dia sebagai pengayaan, bukan sebagai yang utama. Kemudian yang berikut mengenai tes-tes pematik ini Bapak Ibu, itu sangat penting bagi kita semua. Karena di pematik itu pertanyaan pematik yang diajukan kepada siswa itu dilakukan one on one kepada anak. Bisa satu-satu. Jangan kita misalnya sampai yang bisa, kita langsung tunjuk bisa. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kemampuan anak itu dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang berikut itu pertanyaan pemantik itu bisa 5 sampai 15 menit, sehingga pada saat kita mengajar mereka itu fokus. Jangan cuma 1-2 kali pertanyaan sudah. Pasti anak-anak itu tidak akan fokus. Tapi kalau dengan 5 sampai 10 menit kita melaksanakan tes pemantik itu atau pertanyaan pemantik itu, bisa, insya Allah bisa, mereka itu bisa fokus pada materi yang ada. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi untuk sekolah penggerak ini memang tidak terlalu dituntut harus kita menguasai level yang tinggi. Level yang di bawah saja sudah. Makanya cuma sampai level 5. Level 5 itu semua pembagian, makanya diberikan pengayaan. Jadi itu. Oke, Pak Sab. Terima kasih. Memang sudah kami sampaikan oleh Ibu Patrian tadi, kemampuan peserta didik itu juga sangat variatif ya. Ada yang cepat menanggapi. Nah, tadi pada level 5 tentang pembagian itu membutuhkan pengayaan lebih. Nah sekarang kebanyakan peserta didik, jangankan level 5, mungkin level 1, level 2 mungkin sudah membutuhkan pengayaan. Jangankan level 5, level 1 saja, level 1 saja atau level 2 saja sudah banyak peserta didik yang mungkin membutuhkan bimbingan atau pengayaan dari guru-guru. Terima kasih. Ya, makasih. Masih ada? Oke, terima kasih. Untuk pengayaan dan remedial ini sebenarnya mungkin kita lihat dari hasil asesmen yang kita berikan kepada siswa. Jadi kita memberikan asesmen atau penilaian kepada siswa. Nah, dari hasil asesmen itu yang kita akan lihat. Kalau misalnya ada siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, jadi kalau misalnya dia KKM kita 75, kemudian ada siswa yang di bawah 75, berarti dia di bawah standar, di bawah rata-rata kelas, ya kan? Nah, kalau dia di bawah itu yang akan diberikan remedial. Kemudian yang nilainya di atas rata-rata atau di atas KKM itu yang akan memperoleh nilai akan diberikan pengayaan. Sehingga itu kenapa di modul ajar kita harus membuat alternatif materi pengayaan dan
sebenarnya untuk materi pengayaan ini kita Bapak Ibu guru sudah bisa melihat ya. Kan kita materi misalnya materi ini pemisahan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk materi pengayaan itu materi yang lebih dari tingkatannya lebih dari yang diberikan. Itu pengayaan. Nah, kalau remedial mungkin tetap memberikan materi yang ada pada modul tersebut. Mungkin itu Pak Sam dari saya. Oke, mungkin masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Ibu Inen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan komponen modul ajar, di sini saya menanyakan bagian pemberian model pembelajaran di informasi umum. Di model pembelajaran ini baterainya sesuatu. ini apakah kita sudah berarti di sini kan kalau sudah ditentukan model ajarnya, berarti di benak kita sebelum masuk dalam kelas itu sudah ada skenario yang akan kita bawa di dalam kelas. Sementara di sini kan kita harus mengikuti kemauan anak Merdeka Belajar. Jadi bagaimana modelnya kalau tidak sesuai nanti kita tiba di dalam kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan model pembelajaran, di sini saya mencantumkan model inquiry karena di CP kami IPA itu karena di sini ada demonstrasi. Nah, untuk model ini sebenarnya tidak di sini di sini sebenarnya cuma tatap muka. Kalau saya melihat, mungkin boleh saya tayangkan PPT-nya tadi, cuma karena tadi mati lampu. Untuk model itu sebenarnya tatap muka atau karena kita kan di masa pandemi ini tatap muka dan PJJ. Nah, ini model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model belajar itu berupa pembelajaran tatap muka, PJJ. Jadi PJJ ini PJJ daring atau PJJ luring atau blended learning. Blended learning itu gabungan, ya. Jadi di sini kita guru itu sebenarnya menggunakan model apa? Yang penting model yang kita akan laksanakan itu sesuai dengan kebutuhan, kemudian keinginan anak. Kira-kira apa yang kita akan buat sehingga mereka mengerti. Nah, di sini untuk yang saya buat, saya mencantumkan inquiry karena di sini kami di CP kami di IPA itu untuk karena saya mengambil demonstrasi, berarti itu adalah keterampilan proses. Nah, untuk keterampilan proses itu kami diminta untuk menggunakan model inquiry. Inquiry itu sebenarnya sudah masuk di situ, itu ada discovery, tapi yang lebih menggali pemahaman siswa itu adalah di inquiry learning. Karena inquiry itu dia menemukan sendiri. Jadi siswa dulu yang diminta untuk membuat apa yang mereka lakukan, sehingga tapi si guru hanya sebagai fasilitator atau membimbing mereka. Jadi di sini memang kami sudah ada ketentuan untuk keterampilan proses itu kami menggunakan inquiry. Ada yang tapi untuk sebenarnya tidak bebas kita Bapak Ibu guru untuk menggunakan model apa.
model jigsaw. Model itu menurut yang kami dapatkan kemarin, karena ini adalah Merdeka Belajar. Jadi kita guru diberikan kebebasan untuk memilih atau melakukan model seperti apa. Yang penting anak-anak itu berminat. Jadi kalau misalnya anak-anak itu suka TikTok, nah, buatlah model pembelajaran atau pembelajaran yang menggunakan TikTok itu. Jadi bisa-bisa kita Bapak Ibu guru akan menciptakan suatu model. Kalau memang kita lihat dengan langkah-langkah pembelajaran itu anak-anak bisa berhasil, berarti kita menciptakan suatu model pembelajaran. Jadi mungkin dari itu. Kemudian untuk model juga ini sebenarnya kalau yang kita mengacu di K13 kemarin kan macam-macam. Kita kayak diikat, harus buat kayak seperti sintaksnya ini kita buat sepertinya. Untuk di Merdeka Belajar ini tidak seperti itu. Jadi kita bebas melakukan, yang penting anak-anak bisa cepat paham dan bisa cepat bisa langsung memahami apa yang dibelajarkan. Mungkin itu dari. Jadi di sini saya mencantumkan inquiry karena keterampilan proses untuk IPA itu ditekankan lebih bagus dengan menggunakan inquiry karena dia demonstrasi. Saya menggunakan demonstrasi di sini. Tapi kalau di mapel lain bukan demonstrasi atau bukan praktek, jadi bebas memilih langkah-langkah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari saya bahwa memang untuk pembelajaran di dalam kelas untuk sekolah penggerak itu ada pengayaan dengan remedial. Untuk pengayaan kita tahu bersama seperti pada kurikulum 2013 itu kan kita identifikasi dulu yang mana yang dimaksud pengayaan. Identifikasi itu siswa yang belajarnya lebih cepat, itu dulu. Kemudian yang berikut yang siswa yang menyimpan informasi lebih mudah, daya tangkapnya tinggi. Kemudian yang ketiga, keingintahuannya itu dia tinggi. Dan yang berikut dia bisa berpikir mandiri, dan yang berikut berpikir abstrak dan memiliki banyak minat. Nah, kita kan bisa mulai siswa yang seperti itu, berarti dia butuh pengayaan. Nah, buku dalam pengayaan ini kita lagi bagi kelompok. Apakah dia belajar kelompok? Apakah dia belajar mandiri? Apakah dia mungkin kita berikan saja materi? Atau kita padatkan kurikulumnya? Mungkin dia bisa kita berikan lagi materi yang belum kita ajarkan di siswa yang lain, kita berikan sama mereka. Jadi kita kelompokkan dulu. Kita akan lihat dulu mana siswa ini yang super ini. Itu pengayaan. Sedangkan yang remedial adalah siswa yang mungkin di bawah dari itu, yang butuh bimbingan kita. Nah, untuk bimbingan ini kan juga kita bagi kelompok. Jadi kan ada mungkin yang high, kemudian ada yang low kan. Itu kita akan bagi sehingga siswa ini bisa maju bersama. Mungkin saja siswa yang super ini bisa membimbing siswa yang low. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikut, IPA itu biasanya umumnya itu selalu menggunakan inquiry, penemuan, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk mata pelajaran lain. Karena di IPA itu kan bukan cuma mata pelajaran IPA yang ada penemuan. Mereka bisa mencari sendiri itu juga penemuan, tetapi beda mata pelajaran. Contohnya misalnya dalam hal agama. Mungkin di dalam agama, di dalam Al-Quran itu ada misalnya tentang hari kiamat. Coba Anda cari di dalam Al-Quran ini tentang ayat apa yang mencantumkan tentang hari kiamat. Mereka kan mencari, itu juga suatu penemuan, inquiry. Tetapi penemuannya di sini dalam bentuk konsep yang memang sudah ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi seperti itu. Jadi inquiry ini tidak menutup kemungkinan, dan bukan hanya IPA atau matematika yang menggunakan inquiry. Mata pelajaran lain juga. Jadi Bapak Ibu, tambahan dari saya. Jadi oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Jadi ini saya mengambil Bu ini
Saya mengambil IPA karena kami ada pedoman bahwa karena di situ untuk kegiatan pembelajarannya adalah demonstrasi, sehingga di situ berarti adalah keterampilan proses, ada keterampilan di situ. Untuk keterampilan proses ini kami diminta untuk melakukan langkah-langkah inquiry. Untuk langkah-langkah inquiry ini sebenarnya juga kita sudah sering buat di kelas. Jadi sintaks dari inquiry itu ada 6. Jadi dari mengamati. Mungkin semua materi seperti itu. Jadi mengamati, kemudian mempertanyakan. Jadi setelah mereka mengamati, mempertanyakan dan memprediksi. Itu sintaks-sintaksnya. Kemudian merencanakan dan melakukan penyelidikan. Kemudian memproses dan sebenarnya ini cuman secara tertulis saja. Tapi di dalam kelas itu kan tersirat, iya kan? Nah, jadi ini hanya acuan kita, apa yang kita akan buat. Kemudian ada merencanakan dan melakukan penyelidikan, kemudian memproses dan menganalisis data dan informasi. Karena ini kebetulan saya ambil IPA. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi, mengomunikasi dan mengomunikasikan hasil. Jadi untuk yang mapel lain itu mungkin karena beda karakteristiknya. Jadi untuk langkah-langkah kegiatan intinya, jadi sesuai dengan apa yang akan dibuat. Yang penting kita buat sesuai dengan kebutuhan, kemudian bermakna bagi anak-anak. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Jadi di sini saya buat langkah-langkahnya inquiry karena kami mengambil keterampilan prosesnya, yaitu demonstrasi. Jadi mengambil inquiry. Untuk penutupnya bersama dengan kemarin, jadi tidak ada beda tipis. Jadi kalau saya katakan RPP yang kemarin itu hanya bagian daripada modul ajar. Jadi kita Bapak Ibu guru diberikan kebebasan untuk berkreasi. Kira-kira apa yang kita akan buat? Yang penting anak-anak itu dalam pembelajaran menyenangkan buat mereka dan mudah dipahami. Itu yang namanya merdeka belajar. Oke, mungkin masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung. Oke. Kirimkan ininya. Karena sebenarnya macam-macam ya, ada yang mau buat seperti matriks di dalam tabel. Kalau saya cuma langkah-langkahnya dalam bentuk tabel. Tapi yang penting dia memenuhi komponen yang ada. Jadi untuk komponen juga ini bisa ditambahkan, ya. Nah kemudian untuk berikut, jadi kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Bu Wilde, pas. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita langsung buat LK-nya sudah ada di ini Bu Patrina. LK-nya langsung lihat saja di Classroom. Itu ada berapa LK? Mungkin baru 3 LK ya sampai dengan membuat ini. 4 berapa itu kalau jadi mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, itu hanya pemahaman. Kemudian untuk eksplorasi konsep juga ini sudah ada. Materinya juga sudah ada di situ. Di apa dulu? Untuk prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar juga sudah ada di Classroom. Kemudian demonstrasi ini yang itu akan membuat modul ajar. Nah, untuk modul ajar ini Bapak Ibu pilih saja CP ya, CP yang akan dibuatkan modul ajarnya. Kemudian jangan lupa juga alur tujuan pembelajarannya kan sudah ada akan dimasukkan ke modul ajar toh. Nah, pilih memang CP yang akan dibuat dalam modul ajar yang nantinya akan
dibuatkan video pembelajaran. Jadi nanti akhirnya Bapak Ibu akan menghasilkan suatu produk video pembelajaran yang insya Allah nantinya bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Karena apalagi sekarang kita kan masih daring, ya. Jadi daring ini kalau boleh kita buat video pembelajaran sendiri, tidak usah download dari dari YouTube lain. Jadi usahakan buat video sendiri, video pembelajaran sendiri. Kalau saya memang hampir semua materi itu saya buatkan video, jadi mereka ternyata ibu guru yang mengajar, bukan diambil dari YouTube. Jadi untuk video nanti insya Allah Bapak Ibu bisa gunakan macam-macam aplikasi, terserah gunakan apa. Bisa juga mungkin Gmeet tapi menggunakan email yang G Suite. Karena kalau email G Suite itu bisa untuk merekam. Kalau yang email personal itu tidak bisa untuk merekam. Badicam, ada OBS. Kalau OBS itu kalau saya lebih suka menggunakan OBS. Karena OBS itu bisa live streaming FB, bisa juga jadi bisa jalan 2 kali Pak Abris ya. Sementara live streaming kemudian kita rekam bisa. Jadi itu untuk ini. OBS itu masternya ada sama Pak Apris. Kemarin saya juga cuma copy sama Pak Apris. Jadi kalau boleh kopinya sama Pak Apris itu lebih bagus gunakan OBS. Oke Bapak Ibu, jadi sudah bisa mengerjakan LK. Untuk modul ajar ini insya Allah di hari Senin masih sambung dengan modul ajar. Karena kebetulan kita ada pendampingan dari pusat secara daring. Jadi mungkin akan dicabut lot Bapak Ibu yang akan mempresentasikan modul ajar yang sudah disusun. Jadi akan dicabut lot. Untuk modul ajarnya contohnya insya Allah akan saya kirimkan di WA. Tapi disusun sesuai dengan karakteristik materi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.